Oh, yang selanjutnya, oh nge-lag ya. Nah, untuk jenis keanggotaan sendiri kan di sini keanggotaan sebenarnya ada anggota tidak tetap ya, yaitu simpatisan. Kan tadi saya jelaskan keanggotaan itu ada simpatisan. Sebenarnya simpatisan itu adalah sahabat kampung dongeng yang berkontribusi dalam segala kegiatan kampung dongeng. Jadi yang membantu, yang bersifatnya sukarela, kayak gitu Kak. Nah, sedangkan anggota tetap terdiri dari relawan dan pengurus. Sedangkan anggota Dewan Kehormatan yaitu orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk duduk di depan di Dewan Kehormatan itu sendiri, Kak. Nah, Kakak tadi kan ada syarat-syarat untuk keanggotaan ya. Nah, di sini ada syarat relawan dan pengurus juga, Kak. Syaratnya tetap sama, warga negara Indonesia aktif minimal selama 1 tahun mengikuti kegiatan Kampung Dongeng, Kak. Nah, di sini salah satu syarat relawan dan pengurusnya ya. Yang selanjutnya memiliki minat yang besar terhadap dunia anak dan dunia pendidikan. Yang selanjutnya mengajukan permohonan menjadi anggota kepada kampung dongeng wilayah cabang yang terdekat. Jadi kakak kalau misalkan mau jadi relawan dan pengurus itu minimal 1 tahun ya kak. Semangat, semangat kak. Kita start sama-sama ya. Nah, selanjutnya itu bersedia memenuhi dasar hukum keorganisasian kampung dongeng. Nah, yang selanjutnya itu syarat keanggotaan bagi anggota kehormatan adalah sama saja sih Kak, kalau untuk syarat-syarat mah ya. Memiliki keahlian dalam dunia dongeng atau kepedulian terhadap dunia anak, pendidikan, dan sosial. Nah, bentar. Ini yang tadi ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu jenis keanggotaan. Ini sih yang tadi Kak. Saya jelasin dulu baru muncul. Nah, SOP Kampung Dongeng Kak. SOP nomor 1 tahun 2019 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan dalam Kampung Dongeng ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu kemah dongeng. Kemah dongeng ini contohnya nih, seperti ini Kak, kemah dongeng ini biasanya diadakan 1 tahun 1 kali. Kebetulan kita ini kegiatan nih Kak Nur, Kak Zelda, ini sedang ada nggak titik-titiknya? Nah, di sini kita sedang melakukan kegiatan kemah dongeng. Jadi pembakalan untuk dongeng selama 3 hari 2 malam, Kak. Ini posisi lagi di Bogor. Dan ini sedang praktek dengan Ketua Kampung Dongeng Indonesia, Kak Awam Prakoso. Dan di ini foto yang di sini kita tuh sedang berdiskusi tentang masa depan Serang ini seperti apa kampung dongengnya. Gitu. Jadi ceritanya Kak berawal dari sebenarnya kita membangun kampung dongeng Serang ini awalnya ikut kemah dongeng ya Kak Nur ya? Ikut kemah dongeng, pengen rasanya di Serang itu ada kampung dongeng. Akhirnya kan di sini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Eman Surya. Kak Eman Surya, bukan Kak Eman Surya, Kak Eman Sen. Iya, jadi kita berdiskusi gimana caranya untuk mendirikan kampung dongeng itu sendiri, Kak. Nah, di sini ada kemah dongeng yang selanjutnya yaitu kemarin ada peresmian Kampung Dongeng Serang. Ternyata peresmiannya tanggal 23 November 2019 dan dihadiri oleh Kak Awam Prakoso. Di sini ada kita tuh kemarin ada pekan ceria untuk anak-anak dan ada workshop untuk guru-guru TK dan PAUD gitu. Dan kita diresmikan oleh Wali Kota Serang. Di sini kita ada kegiatan-kegiatan permainan tradisional juga bulan pertama, bisa juga kita di minggu kedua. Jadi lihat sikon saja Kak. Itu dan lokasinya ini di Sekretariat Kampung Dongeng Serang, yaitu yang kemarin kakak-kakak oprek pertama. Masih ingat kan alamatnya? Ya, yang selanjutnya
Ada kampung dongeng peduli Kak, jadi memang banyak ya sasaran-sasaran untuk kampung dongeng itu kampung dongeng peduli, contohnya seperti kemarin ada bencana di Lebak, alhamdulillah kampung dongeng Seran dan kampung dongeng Cilegon bersinergi untuk ini home train ini ya, di sana memberikan dongeng, memberikan bantuan untuk anak-anak yang terkena bencana, Kak. Jadi kita memberikan dongeng, senam, jadi trauma healing juga di sana, seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada undangan mendongeng, Kak. Jadi emang kadang-kadang kita juga ada undangan mendongeng, baik ke sekolah, ke taman baca, baik ke TPA, seperti ini, Kak. Jadi lihat di lumayan juga sih ya. Kadang-kadang yang memang kendala untuk undangan mendongeng karena kitanya sebagai guru ya Kak, jujur saja belum bisa memenuhi Kak. Jadi harapannya ketika kakak-kakak nanti bergabung, ketika ada undangan, siap untuk mendongeng. Betul kan Nur? Dan kakak-kakak yang lain? Siap? Ketika sudah resmi nanti jadi pengurus Kampung Dongeng Serang sebagai relawan, siap untuk terjun ke lapangan ya. Amin. Dan yang selanjutnya kita tuh ada workshop mendongeng. Kemarin workshop mendongengnya kita sendiri banyak nih, ada beberapa, ada workshop Bunda mendongeng di Hari Dongeng Nasional. Jadi kita memberikan materi kepada bunda-bunda, memicu agar bundanya itu semangat untuk mendongeng. Di sini nih ada contohnya ketika bunda sedang mendongeng. Ini berlokasi waktu itu di Cikesal dan di Jawilan. Dan yang selanjutnya Kak Nur sendiri yang memberikan materi tentang workshop mendongeng. Barusan kemarin tanggal 22 Agustus 2020 ada di sini fotonya. Jadi ada media alat peraganya juga. Dan kemarin yang barusan banget tanggal 4 Desember 2021 workshop mendongeng dan storytelling read a lot. Keren kan Kak Nur ya? Oh, banyak banget materinya. Dan yang terakhir kemarin tanggal 29 dan 30. Kakak-kakak ada yang ikut workshop mendongeng yang kemarin bersama Kak Awam dan Kak Nur? Wah, punya proyek buku cerita ya, asik sekali. Ayo ditagih, sampai mana? Lagi, ayo ditunggu cerita dan videonya ya. Video dan ceritanya nih. Nanti kan kita akan bukukan Kak ya. Asik, Kampung Dongeng punya buku nih dari hasil workshop mendongeng dan membuat cerita anak. Ini untuk workshop mendongeng. Dan yang selanjutnya yaitu tentang dongeng keliling Kak. Biasanya kita tuh ada dongeng keliling. Biasanya sih kalau dongeng keliling kita ada di sekitar rumah kita. Seperti saya ada di depan rumah ini kan. Jadi kebetulan memang di SD juga samping rumah ada. Kita tuh ya mengajukan aja ke kepala sekolah tanpa dibayar memang sih kalau untuk dongeng keliling. Dan di sini ada di rumah Kak Jelda sendiri ada Kak Nur juga di sekolahnya dongeng keliling, Kak Aas juga ada di sekolahnya. Yang dekat-dekat sekolah, dekat-dekat rumah kita bisa melaksanakan dongeng keliling itu sendiri Kak. Jadi tidak mesti kita menunggu panggilan. Jadi ya memang kalau untuk dongeng keliling harus dari kitanya sendiri. Aku mau dongeng nih, kegiatannya di mana, nanti kita tinggal bilang ke kepala sekolah, kita dongeng di situ. Bisa juga yang tadi dari Evialen, Bu aku mau dongeng nih. Terus bisa juga di sekitaran rumah-rumah kakak, seperti itu. Ini untuk kegiatan-kegiatan kampung dongeng. Nah, di sini ada SOP nomor 2 tahun 2019. Nah, untuk rekrutmen relawan dan ketentuan KTA ya. Untuk Nah, di sini untuk rekrutmen relawan ada jenjang kaderisasi Kak. Rekrutmen anggota berlandaskan pada kriteria pemutaran terhadap yang pertama pendidikan, yang kedua dunia anak, yang ketiga keorganisasian, dan yang keempat keahlian yang mendukung. Jadi ketika memang kakak sudah bisa mendongeng, bisa jadi kan mempunyai keahlian yang lain, boleh ditimbulkan. Gitu kan misalkan Kak aku bisa membuat kreativitas yang unik seperti ini dan itu gitu kan. Kak aku juga bisa untuk menarik anak tuh aku dengan misalkan
membuat hasil karya yang unik seperti tadi sih ya, kreativitas. Sama ini Kak, misalkan apa sih Kak Nur yang proyek kita yang belum tuh sulap. Aku mempunyai keahlian sulap, bisa ditimbulkan Kak, dengan keahlian yang lain juga boleh. Jadi Kampung Dongeng sendiri sih menampung keahlian-keahlian Kakak dan bisa dibagikan ke anak-anak gitu. Dan untuk SOP nomor 3, pendirian cabang, yaitu ada Kampung Dongeng Wilayah dan Kampung Dongeng Cabang. Kampung Dongeng Wilayah ini seperti wilayah Banten. Nah, di Banten ini ada terdapat wilayah-wilayah kampung dan terdiri beberapa cabang ya. Kita tuh baru ada Kampung Dongeng Cilegon, Kampung Dongeng Serang, dan Kampung Dongeng Lebak. Sama satu lagi yang di Tangerang, Tangsel ya kalau Banten, Tangsel, sama yang di Belaraja. Kalau untuk Pandeglang sendiri kita belum Kak. Dan ini untuk Kampung Dongeng wilayah cabang. Nah, SOP nomor 4 yaitu pedoman kerjasama, yang kedua lomba dan penjurian, yang ketiga usaha. Nah Kak, kalau untuk ini sendiri biasanya kita tuh ada kerjasama dengan beberapa, biasanya sih dengan dinas ya, dengan sekolah-sekolah yang lain, biasanya untuk mengiklankan biasanya ya Kak. Nah di sini selanjutnya usaha juga Kakak bisa Kak. Tadi nomor 4 ya. Usaha juga, misalkan Kakak punya kreativitas apa nih, aku bisa membuat kreativitas, membuat boneka. Nah itu bisa dijadikan ladang usaha di Kampung Dongeng Kak, jadi Kakak bisa menjualnya, bisa menyebarkannya ke yang lain di sini. Dan untuk penjurian juga di Kampung Dongeng ini diperbolehkan Kak, jadi sudah ada SOP-nya juga untuk penjurian seperti itu. Nah Kak, untuk satu lagi saya mau menjelaskan tentang kepengurusan ya. Nah, untuk kepengurusan wilayah tadi tertinggal, yaitu syarat-syarat untuk pengurus wilayah itu anggota Kampung Dongeng Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki kartu tanda anggota, dan yang berusia yang terakhir itu sekurang-kurangnya berusia 21 tahun Kak. Dan memiliki pemahaman organisasi yang baik. Kalau misalkan Kakak mau mendirikan Kampung Dongeng wilayah ya, yang selanjutnya itu pernah duduk atau sedang menjabat sebagai ketua Kampung Dongeng Cabang. Misalkan Kak Nur nih sebagai Kampung Dongeng Cabang, mau nih aku menjadi Kampung Dongeng sebagai ketua Kampung Dongeng wilayah. Wilayah itu yaitu di Banten ya Kak, bisa mengajukan seperti itu. Yang selanjutnya memiliki mandat untuk hadir dan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai koordinator wilayah Kak dalam rapat kerja wilayah. Jadi memang harus lebih aktif sih sebenarnya ya. Nah, pengurus wilayah yaitu bertanggung jawab kepada pengurus pusat. Jadi adapun ada informasi apa-apa, dia langsung berhubungan dengan pengurus pusat, yaitu Kampung Dongeng Pusatnya yang berada di Tangerang Selatan. Itu keanggotaan pengurus wilayah berakhir jika selesai masa bakti, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh pengurus pusat. Nah, jika misalkan itu terjadi kekosongan posisi dalam pengurus wilayah, misalkan di daerah Banten untuk Kampung Dongeng wilayah sendiri, Kak Eman sih yang pegangnya kayak Kak Eman Sen, dikarenakan satu atau yang lainnya maka pengurus dengan persetujuan Dewan Kehormatan berhak untuk mengangkat pengurus wilayah baru Kak. Gitu. Nah, tadi lanjut yang tadi ya, untuk syarat-syarat menjadi pengurus cabang. Misalkan Kakak di daerah Pandeglang, aku mau membuka Kampung Dongeng Pandeglang. Syarat-syaratnya itu anggota Kampung Dongeng Indonesia memiliki kartu tanda anggota itu 1 tahun ya Kak ya. Sekurang-kurangnya itu usianya 21 tahun Kak, yang paling muda.
itu kan, dan memiliki pemahaman organisasi yang baik. Nah, pengurus cabang dipimpin oleh seorang ketua dan sekurang-kurangnya beranggotakan 2 orang anggota sebagai sekretaris dan bendahara. Nah, mekanisme pengangkatan pengurus cabang yaitu rapat kerja cabang menyusun nama-nama calon anggota pengurus cabang beserta posisi dengan memperhatikan saran dari pengurus pusat dan musyawarah rapat hasil kerjanya. Ketua maksudnya maaf, rapat cara kerjanya, rapat kerja cabang. Maaf belepotan ini bahasa, kayaknya udah terlanjur ini ya, udah sore ini. Nah, Ketua Umum selanjutnya mengumumkan dan secara langsung mengangkat nama-nama calon anggota pengurus cabang yang telah mendapat persetujuan dari rapat kerja cabang, Kak. Kalau misalkan kita mau mendirikan kampung dongeng cabang ya. Nah, masa bakti pengurus cabang berlangsung selama 2 tahun dan sesudah itu bisa dipilih kembali, baik untuk posisi yang sama maupun untuk posisi yang lain dalam jajaran kepengurusan kampung dongeng. Itu untuk daerah dan cabang ya. Nah, yang selanjutnya keanggotaan dalam pengurus cabang. Biar yang cabang-cabang selesai dulu ya. Nah, keanggotaan dalam pengurus cabang berakhir jika selesai masa bakti, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh ketua umum. Itu sih sama dengan kampung dongeng wilayah juga ya kalau untuk masa baktinya selesai. Nah, untuk yang selanjutnya, nah kampung dongeng sendiri Kak, baik internal maupun eksternal itu memiliki banyak tugas sih ya. Tugasnya yaitu menceriakan anak Indonesia. Gitu Kak. Nah, yang selanjutnya kita itu berhak menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan atau pemilikan atas nama kampung dongeng. Jadi intinya kita tuh harus menjaga nama baik ya dimanapun gitu Kak. Nah, untuk tugas ketua hariannya ada yang admit ya. Oke, saya. Nah, pemimpin gerak operasional keseharian kampung dongeng Serang sendiri ya. Melaksanakan program-program kerja kampung dongeng Kak, terus mengarahkan seperti ini untuk ketua ya Kak ya. Kak Nur izin. Nah, tugas-tugasnya melaksanakan program-program kerja kampung dongeng, mengarahkan, menggiatkan aktivitas, dan mengevaluasi pelaksanaan kampung dongeng. Terus dalam hal ini juga kalau misalkan ketuanya berhalangan, kita tuh sebagai anggota bisa untuk menggantikan sementara, sebenarnya bukan menggantikan sebagai ketua, tapi mengambil alih pekerjaan si ketua. Sebenarnya lebih banyak kerjaannya ketua sih sebenarnya Kak Nur ya selama ini. Saya maaf atuh. Mohon maaf. Sudah biasa. Nah, ya, sudah biasa. Soalnya ketua kampung dongeng Serang ini luar biasa ya Bunda. Ya, strong, Wonder Woman banget. Jempolnya 4 gitu kan. Nah, untuk di sini Kak ada kita tuh koordinasi divisi organisasi ya dan kaderisasi bertugas untuk mengadakan alur kaderisasi anggota kampung dongeng. Nah, serta mengontrol jalannya roda organisasi agar sesuai dengan ADART kampung dongeng. Nah, koordinasi divisi organisasi dan kaderisasi ini berwenang untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan alur kaderisasi kampung dongeng. Nah, aturan apa sih yang dibuat oleh divisi organisasi dan kaderisasi? Mengingat semua divisi organisasi pusing amat ya kayaknya. Kampung dongeng ini kebanyakan SOP. Nah, di sini itu kampung dongeng wilayah dan kampung dongeng cabang ini, jika kondisi kampung dongeng wilayah atau cabang
yang bersangkutan ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut, di sini kita memiliki pasal Kak, pasal 8. Nah, dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal yang barusan saya sebutkan ya, aturan-aturan yang dibuat oleh koordinator itu, jadi koordinator divisi organisasi dan kaderisasi berhak membuat aturan-aturan yang berlaku Kak, khusus di kampung dongeng wilayah atau untuk kampung dongeng tersebut. Jadi kalau misalkan kampung dongeng Indonesia ini terlalu berat, jadi kita bisa mengkondisikan dengan cabangnya sendiri gitu Kak. Jadi emang di mix kembali. Nah, kalau untuk misalkan divisi Kampung Dongeng Peduli dipilih oleh ketua umum dengan memperhatikan saran dan dari Dewan Kehormatan. Itu kan di sini memang banyak divisi-divisi juga. Nanti kalau misalkan kakak sudah giat di Kampung Dongeng, nanti juga sedikit-sedikit kita akan tahu seperti apa dalamnya Kampung Dongeng Serang itu seperti apa. Nah, di sini Kak, maaf, nggak bisa ya. Next. Nah, tadi saya sudah jelaskan kan untuk misalkan kakak ada yang kita mau membuka kampung dongeng daerah ya. Nah, kampung dongeng wilayah harus menyetujui kampung dongeng cabang itu sendiri Kak. Nah, dapat melalui kampung dongeng pusat dan diteruskan oleh kampung dongeng wilayah terdekat. Misalkan dulu kita mau membuka kampung dongeng, kita tuh konsultasi sama kampung dongeng daerah, yaitu kampung dongeng Cilegon ya. Setelah itu kita komunikasi, lalu kita mengajukan ke kampung dongeng pusat, yaitu baik di ACC atau tidaknya, nanti akan dimusyawarahkan terlebih dahulu Kak. Nah, di sini juga sebenarnya dulu sempat ada musyawarah nasional yang biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali ya kalau nggak salah kan Nur. Biasanya kampung ya 5 tahun sekali kalau nggak salah. Tuh, kita juga ada musyawarah nasional yang akan nah di sini ada anggaran rumah tangga ini disusun oleh tim pengurus Kak. Jadi emang ada ADART Kampung Dongeng Serang sendiri disusun oleh tim-tim yang bukan dari pusat sih, dari daerah dan wilayah. Di sini saya sebutkan tim penyusunnya ya Kak. Ada Kak Awam, ada Kak Ansori, ada Kak Mumun, ada Kak Eman, ada Kak Tori, Kak Syarif, Kak Rido, Bunda Indri, dan Kak Eka. Di sini memang mereka orang-orang jauh semua. Ini untuk tim penyusunnya Kak. Nah, di sini ada SOP tadi, SOP kemah dongeng. Bu, no, punten. Ada kemah dongeng kan, ada kampung dongeng pelosok negeri ini biasanya kita sih untuk kampung dongeng Serang sendiri belum Kak. Biasanya yang kampung dongeng pelosok negeri ini yang daerah-daerah lain yang mereka dongeng ke rumah-rumah yang berada di pelosok Kak. Biasanya ya benar-benar pelosok ya, yang jauh dari perkotaan ya. Jadi mereka dongeng pelosok negeri. Kalau kampung dongeng sendiri belum. Kalau untuk ya, kan, pelosok negeri itu Kak Awam langsung kan Neng? Iya, kalau untuk kampung dongeng, ya maksud dan tujuannya kampung dongeng pelosok negeri ini yaitu program belusukan kalau bahasa Sundanya petir ya, maklum saya orang petir, belusukan ke daerah-daerah yang belum terdapat kampung dongeng cabang. Jadi misalkan di mana ya kita yang belum ada, oh iya di Pandeglang mungkin aja kampung ke yang paling pelosok di mana, di Sumur, ke dalam lagi gitu kan, dengan melakukan berbagai kegiatan sehingga daerah tersebut menjadi cikal bakal pendirian cabang kampung dongeng selanjutnya Kak. Nah, pelaksanaan kegiatannya yaitu kader kampung dongeng daerah. Jadi nggak mesti Kak Awam langsung Kak, jadi tidak mesti kampung dongeng pusat yang belusukan. Jadi kita sendiri kampung dongeng daerah yang dikunjungi itu menyiapkan minimal 20 relawan untuk diberikan pelatihan dan bimbingan dalam mendirikan kampung dongeng daerah. Misalkan Pandeglang yang
orang-orang pedalaman kayak gitu kan. Seperti itu, Kak. Jadi sehingga setelah mengadakan misalkan dongeng dengan anak-anak, syaratnya 20 orang bakal calon relawan, nanti itu diberikan pengertian, diberikan bimbingan, pelatihan segala macam, nanti akan mendirikan kampung dongeng daerah sehingga berbentuklah kepengurusan guna menjalankan program kampung dongeng itu sendiri. Nah, para relawan memfasilitasi pelaksanaan seminar atau pelatihan teknik mendongeng untuk kalangan umum, baik guru, mahasiswa, orang tua, dan lain-lain. Seperti Kak Nur kemarin memfasilitasinya ya, Kak Nur jadi materinya, kayak gitu kan. Kita yang tim hore, gitu Kak. Kita yang mendukung, kita yang mensupport Kak Nur. Oh, subhanallah gitu kan. Para relawan juga dibantu oleh kader kampung dongeng setempat Kak. Kalau misalkan wilayah Pandeglang butuh bantuan kampung dongeng Serang, kita juga kan siap seperti kita kemarin. Misalkan kita butuh Kak Ihan dari kampung Kadocil, kita juga kan emang komunikasi dengan beliau seperti itu Kak. Jadi emang untuk di kampung dongeng sih enak channelnya. Jadi kita tinggal kontak aja, tinggal menghubungi, kita perlu ini, kita butuh saran ini enak. Jadi memang kekeluargaannya terasa sekali. Nah, selanjutnya para relawan itu dibantu oleh kader kampung dongeng setempat untuk mengadakan kegiatan mendongeng dengan mengumpulkan anak-anak. Biasanya kita kan akan ceria 1 bulan 1 kali. Nah, membuat laporan kegiatan dan evaluasi. Nah, tadi kampung dongeng keliling sudah ya, ada beberapa kampung dongeng keliling gitu kan, bertujuannya untuk memaksimalkan potensi relawan Kak dalam mendongeng dan pendampingan anak-anak. Intinya sih jam terbang ya, walaupun nggak dibayar. Kalau untuk kampung dongeng keliling, yang penting kita jam terbangnya lumayan banyak gitu. Jadi intinya melatih diri kita sendiri agar berani sih Kak. Tuh sama-sama juga, saya juga masih belajar. Oh, ada yang izin ke belakang. Saya kena baca itu. Nah, di sini untuk pekan ceria, kakak-kakak ini relawan belum pernah ikut pekan ceria ya Kak Nur ya? Karena emang baru pertemuan pertama itu minggu kemarin ya? Udah dari 2 bulan yang lalu. Oh, ada yang sudah ikut pekan ceria? Belum. Yang calon relawan yang baru belum. Oh, calon ya. Nah, untuk pekan ceria ini rutin dilakukan Kak. Ya seperti tadi dalam satu bulan sekali itu baik di awal pekan, baik di akhir. Jadi emang tergantung sikon sendiri. Nah, pekan ceria ini terdiri dari beberapa kegiatan Kak. Di mana tadi ya pekan ceria ya. Dongeng keliling yang tadi di sini workshop. Nah, di pekan ceria ini wah Bunda cantik sekali. Nah, di sini Kakak pekan ceria terdiri atas berbagai kegiatan ya yang meliputi aktivitas permainan tradisional. Di sini ada kita tuh permainan terus membaca buku, senam kampung dongeng, dan mendongeng. Di sini ada senam kampung dongeng, di sini ada kita main congklak, ada Kak Uji yang ini di sini banyak-banyak kreativitas gitu kan, dengan Kak Uji dengan metode menggambarnya, menggambar dari dasar dan banyak juga Kak. Jadi biasanya 1 bulan sekali itu setiap pekan ceria, jadi memang kita dibagi-bagi tugas, jadi kita bagi-bagi ya kan Nur ya. Nah, untuk kampung dongeng udah, tadi kampung dongeng peduli sudah. Nah, di sini yang kampung dongeng Serang belum melaksanakan yaitu kampung dongeng berbagi berkah. Kenapa sih? Apa sih maksud dan tujuannya? Kampung dongeng berbagi berkah ini merupakan bentuk kepedulian kampung dongeng
serang kepada orang-orang yang membutuhkan dengan menyalurkan hasil menjemput berkah. Kita yang belum kampung dongeng berbagi berkah seperti ini Kak. Jadi memang poin 6 dan poin 7 ini kita yang poin 5 dan poin 7 yang belum ya Kak Nur ya. Semoga ya, setelah Kakak bergabung. Insya Allah harus. Kita ada ya. peserta dari Pak Nurdin dari Jati Mandiri ya. Iya betul, ngajak kerjasama. Berarti bisa berkolaborasi dengan Kak Nurdin ya Kak ya. Ya itu semoga kedepannya bisa kita menjemput berkah dan berbagi berkah agar lebih berkah. Nah, seperti kalau untuk penyaluran hasil menjemput berkah ini sambung menyambung ya. Jadi kita menjemput berkah dan hasil menjemput berkahnya itu ke rumah sakit, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk teknis pelaksanaannya yaitu kita menentukan sasaran, misalkan kita mau ke panti asuhan. Nah, membuat RAB-nya, rencana anggaran belanja. Lalu kita membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, terus kita action bersama tim, terus menyusun laporan dan evaluasi. Nah, untuk oprek tadi, oprek saya baru sebentar sekilas ya Kak Nur ya, izin untuk oprek. Nah, kampung daerah, kalau misalnya kita kan memang merasa perlu dan membutuhkan banyak relawan ya Kak ya, untuk menunjang program kerja kampung dongeng agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Nah, maksud dan tujuan oprek itu sendiri apa sih Kak? Jadi membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengaktualisasikan diri dan memaksimalkan potensinya dengan bergabung bersama Kampung Dongeng. Nah, di sini ada tahapan-tahapan opreknya ya Kak. Membuat flyer kita sudah, penerima pendaftaran kita sudah, kemarin orientasi dan seleksi dan wawancara sudah ya Kak Naria. Nah, pembekalan relawan kita sudah melaksanakan. Nanti ada pelantikan dan pengukuhan relawan, Kak. Dan yang selanjutnya rencana tindak lanjut bagi relawan itu sendiri. Tuh. Nah, di sini Kakak khawatir bertanya-tanya kenapa sih kartu anggota itu harus 1 tahun bisa dicetaknya. Jadi khawatir ya baru daftar nggak langsung dapat KTA, emang KTA ini agak sulit karena memang mereka emang terlalu banyak sih ya kayak. Jadi menanggulangi seluruh Indonesia Kampung Dongeng Pusat ini. Nah, untuk syarat pengajuan KTA ini, Ketua Kampung Dongeng Daerah nanti mengajukan form permohonan KTA kepada pengurus Kak. Nah, terus form tersebut ditandatangani oleh Ketua Kampung Dongeng dan ditempeli oleh Kampung Dongeng Serang. Nah, permohonan sudah memenuhi ketentuan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam ART dan SOP tadi. Nah, boleh kita nanti mengajukan SOP-nya, mengajukan KTA-nya, lalu membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Biasanya sih hanya biaya cetak saja, Kak. Nah, untuk pencabutan keanggotaan, alasan seseorang relawan dicabut keanggotaannya yaitu, maaf saya gitu, loyalitas dan komitmen pada komunitas berkurang. Jika ia seorang pendongeng dengan status keanggotaan pasif, tetapi aktif mendongeng di luar komunitas secara pribadi, itu bisa saja dicabut ya Kak ya untuk keanggotaannya. Dan yang selanjutnya yaitu ketentuan lain dibahas dalam ART nanti. Seperti itu Kak. Nah, tadi terkait terpotong lomba dan penjurian, kita bisa juga Kak, setiap lomba yang berkaitan dengan semangat memasyarakatkan dongeng untuk peserta anak-anak, sebaiknya tidak membebankan biaya pendaftaran untuk calon peserta ya, kalau kita mengadakan lomba dan penjurian. Nah, untuk jenis lomba yang membutuhkan perlengkapan seperti lomba kreativitas anak, dapat menetapkan anggaran kepada peserta sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin jangan besar-besar.
Nah, seseorang juri minimal pernah mengikuti lomba sejenis dan memberikan penilaian secara adil sesuai dengan kriteria penilaian yang diembatkan. Anggota kampung dongeng tidak diperkenankan mengikutsertakan peserta hasil bimbingannya dalam sebuah event lomba saat bertugas menjadi juri. Jadi tetap harus netral ya Kak ya, dimanapun jadi jurinya. Dalam setiap event perlombaan, pembimbing bertanggung jawab untuk membina ke tingkat yang lebih tinggi. Misalkan udah dapat nih juara sekian-sekian, akan melanjutkan nanti ke tingkat provinsi atau nasional. Jadi nanti kita punya tugas lagi untuk membimbing seperti itu Kak. Selanjutnya di sini ada SOP nomor 5. Di sini ada fleksibilitas kampung dongeng sih ya. Memang kampung dongeng ini fleksibel sih Kak, sesuai kebutuhan, kemampuan. Itu fleksibel kalau untuk kampung dongeng. Gitu. Baik. Oh iya, tadi untuk pedoman kerjasama ya Kak dan usaha. Nah, untuk pedoman kerjasama ini setiap bentuk kerjasama yang dilaksanakan kampung dongeng, daerah kampung dongeng agar diketahui oleh pengurus pusat di awal kegiatan Kak. Misalkan mau kerjasama dengan siapapun, memang harus diketahui ya. Dan bentuk kerjasamanya yaitu yang masih berada dalam lingkup lokal, dapat dilaksanakan oleh pengurus kampung dongeng daerah dengan memberikan tembusan kepada pengurus pusat. Gitu Kak. Baik. Nah, untuk kampung dongeng cabang memang minimal memiliki 1 pendongeng Kak. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan rutin pekan ceria dan kampung dongeng keliling. Gitu saja sih Kak. Nah, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan boleh. Saya kembalikan ke Kak Nur. Baik kan Neng, terima kasih. Wah, luar biasa penjelasannya ya. Sangat panjang, tapi nggak serumit yang tadi deh penjelasannya sebenarnya ya. Kita di sini sebenarnya have-fun aja ya kegiatannya. Oke, baik teman-teman, boleh kasih reaction dulu deh. Saya pengen tahu ini pada nyimak apa enggak. Boleh kasih tanda jempol dulu buat Kak Neng nih. Ya. Sepertinya pada tidur. Waduh, kasih jempol reactionnya. Ngantuk kali ya. Ini jelasin apa nggak ngerti aku. Jangan ngantuk dong. Oke, siap. Wah, sudah ada berapa ini? Sudah ada 1000. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya saya persilakan untuk bertanya. Tapi mungkin sebelumnya saya kasih sedikit dulu ya. Jadi teman-teman, tujuan kenapa kami mengadakan open recruitment ya. Jadi sebenarnya pengurus sendiri kita itu sudah ada 6 orang. Dan yang tergabung di Sahabat Kampung Dongeng Sarang tuh lumayan, ada sekitar berapa ya kan ya? 20 ya, 20-an ya, 20 lebih. Tapi kita membutuhkan lagi membuka lagi relawan karena memang dianggap perlu, karena kebanyakan memang kami adalah guru, jadi tidak benar-benar yang free gitu ya, yang bebas. Jadi banyak sekali undangan mendongeng itu kami tolak di hari jam kerja itu. Nah, itu yang pertama sih ya, kami membutuhkan benar-benar banyak relawan karena biar ada nanti ketika ada undangan mendongeng atau kegiatan apapun itu bisa tercover ya. Terus yang keduanya, banyak kegiatan juga yang belum terlaksana. Jadi banyak yang WA saya untuk dirikan ini dong pendongeng cilik, kelas pendongeng cilik ya, seperti itu ya. Sedangkan sumber dayanya juga belum banyak. Jadi seperti itu ya. Ada nanti kita akan membuka kelas pendongeng cilik gitu ya. Dan yang lain-lain yang memang diatur di SOP ya, sesuai gitu ya. Terus apalagi ya, sebenarnya itu sih tujuan utamanya ya, itu dulu. Terus kemudian
menggiatkan dongeng kembali. Nah, itu juga ya banyak yang belum terlaksana. Jadi sebenarnya oprek ini sebelumnya awalnya rencananya 3 bulan. Teman-teman nanti dalam 1 bulan praktek itu mengadakan dongeng keliling. Nah, seperti yang tadi ya, keliling ya di sekolah-sekolah gitu ya. Cuman yang karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi akhirnya prakteknya jadi teman-teman hanya pekan ceria saja. Tapi nanti mungkin setelah pengupahan relawan, teman-teman bisa ongoing langsung praktek sendiri ya. Dan tujuan yang ketiga ya, tadi kan yang pertama kan biar teman-teman bisa ada panggilan mendongeng, terus membuka kelas-kelas baru. Dan yang ketiga itu sebenarnya adalah tujuan, saya melihat dari tujuan dari Kak Awam bahwa ingin mendirikan kampung dongeng 1000 titik. Nah, seperti itu. Kampung Dongeng Serang sendiri ini sebagaimana kita ketahui teman-teman masih bergabung antara kota dan kabupaten ya. Nah, jadi kita belum bisa. Jadi ini bukan Kampung Dongeng Kota Serang walaupun diresmikan oleh wali kota. Ya aja. Walaupun diresmikan oleh wali kota, tapi tetap wilayahnya kita masih ada di kota dan kabupaten. Nah, nanti diharapkan teman-teman yang bergabung bisa mengaktifkan di lingkungannya minimal ya. Kabupaten kan luas nih, banyak nih ya. Kota juga banyak di tiap kecamatan. Jadi bisa mendirikan kampung dongeng di daerahnya, di kecamatan yang terorganisasi. Kalau misalnya nanti benar-benar sudah bagus, sudah siap, nah itu bisa juga mendirikan kampung dongeng wilayah daerah ya, daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang, jadi nanti bisa terpisah. Seperti itu sih ya tujuan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti semua bertahan sampai seterusnya. Tetap semangat. Oke, baik, silakan. Ada yang mau bertanya sambil menunggu ajan juga silakan. Ya, saya mau tanya Kak Nur. Ya, silakan Kenisa. Iya, terima kasih tadi karena sudah menjelaskan. Ini banyak sekali ya karena terkait dengan organisasi. Oke, tapi tadi yang saya tangkap itu yang agak bingung itu tentang yang loyalitas itu ya. Kalau misalnya kan ini kita jadi relawan nanti ada keanggotaannya seperti itu ya kan Kak ya. Nah kemudian kalau misalnya ada situasi tertentu yang bisa kemudian kartu keanggotaan itu ditarik seperti itu ya. Kalau salah satunya tadi loyalitas tadi itu maksudnya gimana Kak? Soalnya gini tadi kembali lagi yang Kak Nur juga sampaikan kan sebagian besar guru gitu ya. Saya juga termasuk guru gitu yang sebetulnya ingin berkontribusi seperti itu. Cuma ya memang waktunya terbatas gitu. Sementara tadi juga menyebutkan ada fleksibilitas gitu. Jadi saya agak bingung yang loyalitas dengan fleksibilitas ini gitu hubungannya gitu. Gitu Kak Nur. Mohon mungkin dijelaskan kembali. Terima kasih. Mau Kaneng dulu yang jawab? Mangga Kak Nur aja. Iya. Keanggotaan dicabut tuh bukan yang bukan yang aneh-aneh ya. Sebenarnya kita organisasi, ini kan organisasi yang memang kita buatkan ya, memang untuk sosial, lebih banyak ke sosial, ke anak. Loyalitas di sini maksudnya kalau misalnya dia harus benar-benar memang menyempatkan diri untuk kegiatan gitu kan ya, misalnya kalau misalnya ada kegiatan apa dia nggak pernah hadir, terus ditanya nggak jawab ya kan ya, menghilang begitu saja lah, itu kan seperti itu yang contohnya bisa dicabut gitu. Terus kemudian mencoreng nama baik gitu ya, misalnya dia sebenarnya nih dibimbing dilatih di Kampung Dongeng Serang, tapi tiba-tiba dia mendongeng kok pakai atas nama yang lain gitu ya, kan itu bisa saja seperti itu kan. Mungkin seperti itu akan dipertimbangkan kembali. Jadi kita bentuknya enggak yang terlalu serius banget ya kan ya, yang benar-benar saklek gitu. Lebih banyak ke sosial, memang ke fun gitu.
Fleksibelnya seperti itu, Kita Kak. fleksibel, Kak. Iya, fleksibelnya kita sama-sama ya. Namanya juga relawan. Kita kan rela ya dari hati, memang benar-benar pengen ikut bergabung, memang tujuan utamanya memang untuk menceriakan anak gitu kan, ke dongeng seperti itu. Jadi ya itu bentuknya rela, enggak yang dipaksa seperti itu. Tapi ya memang benar-benar walaupun rela tapi yang enggak sembarangan yang udah santai aja gitu, yang enggak juga gitu. Oke, mungkin bisa terjawab seperti itu ya, Mbak Nisa, ya. Ada lagi mungkin? Oh ya, ini tadi ada Kak Zelda sama Bunda As tadi belum sempat kenalan ya. Bunda As, boleh halo, say hello. Halo Kak Nur, teman-teman. Salam kenal. Halo, sehat sudah, Bunda? Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat. Dipanggil-panggil tadi Bu Anda. Ya, tadi tuh biasa antar jemput dulu sekolah. Ya. Iya. Terima kasih Bunda As, Bunda Aci juga. Kak Zelda on? Nih, Kak Zelda, mungkin ada yang belum kenalan. Iya, sebentar ya. Ya, Udah keluar ya suaranya? sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu pendongeng kita juga, Kak Zelda. Iya, yang masih belajar. Assalamualaikum teman-teman semuanya, relawan. Salam kenal dengan saya Zelda. Nanti kita bisa sama-sama keceriaan bersama anak-anak Indonesia dan saling berkolaborasi dengan sehat, saling mendukung dan juga semoga kita bisa kompak dan saling mensupport satu sama lain. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Zelda. Nah, itu yang penting tuh ya. Kompak, Ya, saling mensupport. sama-sama. Nah, pokoknya itu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Mungkin juga dari Pak Nurdin. Pak Nurdin ini Pak Nurdin. Soalnya kemarin sempat banyak yang belum dengar juga pengurus ini yatim mandiri. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sempat. Mangga Pak Nurdin. Halo. Nurdin sedang tidak on sepertinya ya. Pak Nurdin. Kemarin pas pembukaan ya, tolong di kan KM sama Katia mungkin ya, saya takut salah dengar ya. Dari Pak Nurdin memang mendaftar juga kaget. Mendaftar jadi relawan ternyata beliau adalah GM dari Yatim Mandiri. Aduh luar biasa. Jadi Pak Nurdin memang karena wilayahnya ada di Serang, jadi mungkin lebih dekat ke Kampung Dongeng Serang gitu ya, mengajak kerjasama untuk kegiatan gitu ya. Dan kita memang ada yang namanya program kemarin tadi sudah diterangkan sama Neng ya, yang namanya kado menjemput berkah dan berbagi berkah. Halo Kak Winda dan Kak Windy. Kado menjemput berkah dan berbagi berkah. Nah, itu bisa juga bersama dengan program Yatim Mandiri atau dongeng keliling juga bisa ya, Kaneng ya. Dan dari Yatim Mandiri pun ada beberapa yang memang nanti untuk pendongengnya ada fee dan ada yang gratis gitu ya, tidak ada fee-nya seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi banyak ya, banyak kegiatan nih luar biasa nih dengan adanya teman-teman. Saya berharap nanti Kampung Dongeng Serang bisa terus berkembang dan memajukan anak-anak terutama di Serang seperti itu ya. Amin. Mangga ada lagi ya? Baca WA Kak Nurdin. Oh gitu. Bu, aku nggak bisa suara karena di mute. Oh, atau tinggal dibuka. Tinggal Dari dibuka. Kak Nurnya di mute nggak? Bisa buka sendiri kan ya? Oke, kalau Sama hostnya di mute ini. Oke, iya tadi saya mute all.
Ah, Nur. Nur Ahmad. Ada chat dari siapa ini? Dari Kak Nurdin, Bu. Iya. Nggak bisa dibuka sendiri. Bisa kan harusnya? Bisa. Bisa buka sendiri, Pak. Itunya. Apa? Mikrofonnya dibuka, Pak. Diklik. Pinter. Siapa nih? NE itu siapa? Opa Nurdin. Insya Allah agenda Selasa dan Rabu. Pekan besok di Sumur Pandeglang. Boleh Bu bila gabung. Selasa dan Rabu. Oh, minggu depan. Ya, baik kan nanti ini dulu dibicarakan lagi. Oke. Kalau untuk saat ini kita memang untuk apa ya? Ya itu tadi permasalahannya karena masih mengajar semua di jam kerja, jadi untuk kalau hari kerja memang agak sulit gitu ya. Ya kan Neng ya? Kecuali Kak Nur nggak Sabtu PJJ? Minggu. Kenapa? Kak Nur sekolah PJJ tidak? Sekolah PJJ. Bisa tuh. Nggak ke sekolahan kan? Kan tetap Sherlock, kan nggak bisa sembarangan. Kalau PNS harus ada HP-nya Sherlocknya. ditinggalin di sekolahan. Kata Kak Nurdin tetap nggak bisa nih, Kak. Oh, kok nggak bisa? Soalnya coba aja Oke. ada ya Ya, admin coba. di sebelahnya kan. Katia bisa bantu nggak kalau untuk Unmute itu gimana ya? Saya nggak pencet apa-apa. Ada tulisan itu aja nggak bisa. Saya host yang unmute. Nggak bisa, kenapa ya? Halo, person to unmute themselves. Yes. Yeah. Sudah? Belum bisa? Yang lain bisa nggak di unmute sendiri? Aneng, bisa kan? Buka sendiri? Kak Winda nih katanya sama Kak, saya juga tidak bisa. Kak Nisa sebelumnya bisa, tapi sekarang tidak bisa. No. Ya. Nah, sekarang udah bisa nih. Nah, oke. Bisa Ini sendiri Kak kan Nisa ya? bisa. Oh, udah bisa, Winda. Oke, coba Pak Nurdin coba lagi Pak Nurdin. Sudah. Bisa? Saya sudah. Tapi masih mood. Sumur itu yang kemarin gempa. Pak ya. Ini keluar dulu. Sudah ini Ibu, tapi belum bisa.
Sudah Kak katanya tapi belum Sudah. bisa. Oh, dia keluar. Keluar dulu katanya, ntar masuk lagi. Kak Winda dan Kak Windy. Iya. Kuliah masih aktif nggak? Masih ya? Mulai itu bulan Maret. Maret mulai. Kanan? Hah? Bulan Maret kan? Halo, halo, halo. Iya, Udah. halo. Salam, silakan. Silakan Pak Nurdin. Sudah terdengar. Oh, berarti harus keluar dulu. Aduh, macet mungkin. Siap-siap, mohon maaf tadi. Ya, Bu. Ya, yang sumur yang di Pandeglang, Bu. Yang kemarin ini ya, gempa ya? Gempa. Dan kita pas tsunami bikin ini ya PKBM di sana. Nah, di dekat PKBM itu ada ini ada TK segala itu di wilayah Ujung Jaya itu, Bu, yang paling ujung udah deket ini banget. Ujung Kulon lewat ke sana lagi, ujung paling ujung. Ya, ujungnya Pandeglang. Nah, kalau misalkan mau bareng boleh. Nanti kita insya Allah bawa mobil, nanti bisa bareng sana. Mohon maaf Kak Nurdin, untuk hari Selasa itu jadi sebentar. Jadi hari Selasa itu untuk apa ya ke sana? Maksudnya biasanya itu Kalau apa kita, kegiatannya? Kebetulan tadi yang di bener, saya di Yatim Mandiri juga ya, sama lembaga zakat itu, lembaga amal zakat. Dan udah beberapa kali ke sana, dan memang lanjutannya, ada program lanjutan karena memang ada penanganan psikososial. Psikososial ini memang harus ada bertahap untuk agar trauma gitu ya. Trauma dari ini kita melakukan trauma healing dan yang lainnya. Salah satunya ada kegiatan mendongeng ataupun ada kegiatan yang lain gitu yang memang bisa banyak menghilang mereka tentang pencegahan bencananya, sosialisasi edukasinya, kayak gitulah. Ya, kayak gitu. Dan juga berbagi juga di sana gitu ya. Makanya tadi kata Pak Suli Bunur, di ini aja, kalau misalkan ada program yang memang yang ranahnya ke sosial, yang memang perlu atau kiranya pengen bareng Yatim Mandiri, kita silakan banget gitu ya. Kita alhamdulillah banget banyak kolaborasi, kan itu bisa menambah silaturahim, nambah kekuatan juga gitu ya. Keren sama-sama gitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk yang sekarang atau yang sudah berjalan ini ada dari mana, Pak? Yang dongeng atau yang apa nih? Kita paling tahu ini, Bu, Vino Badut. Iya. Ya, Kang Aldi dan kawan-kawan itu rencananya bareng mereka juga. Jadi mereka yang lebih ke ininya ya, kalau Vino Badut itu lebih kayak cosplay. Gitu sih. Ya, kasih. Jadi karena sama kayak waktu kita di Lebak aja, kalau peduli berita. Yang kemarin Dan juga nggak harus ya di apa nggak, kalau misalkan besok nggak bisa ya kan ada next agenda lagi mungkin kalau misalkan diagendakan yang lain, termasuk juga Ramadan ya. Kalau misalkan ini kita juga banyak sekali program insya Allah, dan juga kalau misalkan bisa disinergikan yang nggak, kenapa tidak gitu. Siap. Terima kasih Pak Nurdin. Teman-teman banyak jalan terbuka.
Ya, seperti itu Pak Nurdin. Memang Kampung Dongeng Serang memang baru sebenarnya tahun 2019 ya kita ya. Baru bergerak dan kadang-kadang ayo pengen dikenal juga, dikenal masyarakat luas, tapi kemarin tuh sempat bingungnya gitu, ketika sudah dikenal kita malah banyak menolak ya kan ya, karena aduh nggak bisa Ya kita pun jam ini Bu, kerja. maaf, Siap. kita pun taunya itu, saya taunya dari kalau misalkan ada kegiatan psikososial dan yang lain manggilnya Kak Ihan, Kak Alia lagi. Dua Iya. itu saya taunya soalnya. Makanya pas ketemu Aneh. ini ada Kak Neng, ya udah langsung ya udah teh saya sekalian ikut aja. Iya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Padahal sasaran kita oprek biar Kak Nurdinya jadi relawan gitu ya Kak Sarah. Iya. Siap kan jadi relawan ya Kak Nurdin ya? Siap Bu, siap. Siap, semangat, alhamdulillah. Ya, baik Pak Nurdin, nanti kita agendakan dahulu ya. Kalau untuk Selasa Rabu depan kayaknya nggak bisa deh. Kondisinya juga memang lagi rawan ya. Mungkin Ya, nanti, tapi nanti teman-teman mungkin nanti kalau ada yang mau kontak aja langsung berarti ya nanti dengan saya boleh. Mungkin juga nanti Kak Zilda juga masih mikir-mikir dulu nih, kira-kira bisa nggak nih? Seperti itu. Siap-siap. Terima kasih banyak nih Pak Nurdin. Mudah-mudahan jalan terus nanti ya kerjasamanya kita sama-sama satu visi misi kan ya. Mangga, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Boleh? Belum kita tutup, kita bentar lagi jam 4 ya. Ya, waktu sholat asar sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi kah yang mau bertanya atau yang ingin disampaikan oleh yang lain, Bunda As atau Bunda Aci atau Kak Zilda? KM nggak ada? Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Ini sudah ada di chat. Baik, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekian ya Kak Neng ya. Ada lagi Kak Neng tambahan? Cukup. Oke ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini melalui Zoom sekiranya cukup sekian dari pemaparan yang tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami lebih jauh lagi tentang Kampung Dongeng Serang dengan program-program kegiatannya, dan teman-teman juga semakin semangat ya dan tetap istiqomah bergabung dengan Kampung Dongeng Serang untuk kegiatan bersama-sama. Saya cukupkan sekian. Mungkin kita sesi foto dulu, boleh dibuka ininya, videonya boleh dibuka sebentar. Sesi foto dulu ya. Kak Zilda, Bunda Aci, boleh Nurdin, Bunda Aci. Ada ya, kayak 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Sip. Baik teman-teman, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum isi daftar hadir silakan ya. Klik dulu. Izin live ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Nurdin. Kita ketemu Terima kasih, lagi. Kak Nur. Ya, kita ketemu lagi ventriloquist nanti ya dengan Kak Izul ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Nur dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.
Katia, terima kasih Zoom-nya. Oke. Mangga, silakan yang sudah selesai mengisi daftar hadir, silakan live. Dikirim lagi nggak link daftar hadirnya, Kak? Kenapa? Kak Win? Daftar hadirnya linknya bisa dikirim lagi nggak? Oke. Soalnya tadi Ya. sinyal. Oh iya, keluar masuk terus ya. Iya. Kak Nur izin live ya. Mangga Kaneng, terima kasih. Jelda izin live ya Kak Nur. Siap. Saya kirim ke grup aja ya ke Kak Wiwin ya. Ya, Kak, baik. Terima kasih. Ya. Izin live ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Katia terima kasih. Kita langsung live aja nih ya. Oh ya, recordingnya stop.